Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berjumpa kembali dengan Bang Haji Ridwan malam ini live langsung untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang semalam yang mungkin belum terjawab. Ya belum terjawab karena waktunya sangat pendek malam ini. Ya jadi apabila bertanya lagi silakan. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman wa Islam, nikmat sehat wal afiat. Tapi tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah dan dikabulkan segala hajat. Jadi saya akan membaca salawat, pembukaan salawat seperti biasa, salawat Maulana ya Maulana. Untuk kenapa? Agar apa hajat saudaraku semua, apapun hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya lakukan ya tahun 95 sampai sekarang. Ya subhanallah, Allah mengabulkan doa hambanya karena Allah paling suka, paling sayang kepada manusia yang suka meminta, berdoa, ya menangis dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Contoh saya membaca salawat salawat ya Maulana ini ya Allah buktikan kurang lebih dari 6 bulan alhamdulillah subhanallah pembangunan Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan bisa berjalan dengan baik sampai detik ini alhamdulillah. Mohon doa restunya juga ya, apabila ada donatur yang masih menyumbangkan silakan sekalian belajar ilmu hikmah. Belajar ilmu hikmah itu untuk ya membantu orang yang pernah guna-guna mencabut guna-gunanya atau mengobati kesurupan atau juga mengisi benda, mengisi barang atau mencabut benda atau mencabut ilmu orang lain dan lain-lain ya atas izin Allah karena itu dengan izin Allah dan ayat Allah ya. Tapi cara-caranya banyak orang bisa membaca Al-Quran ya tapi belum tentu bisa mengobati orang kena guna-guna. Banyak juga seperti contoh begini yang saya pernah katakan ya, seandainya ada tukang AC suruh ngobatin kesurupan ya nggak bisa ya, saya suruh bikin kue ya saya nggak bisa karena bukan bidang, karena Allah memberikan pada manusia semua ada maunah. Para nabi mukjizat, para wali karomah, kita manusia biasa maunah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada pelajaran-pelajaran. Nah seperti biasa untuk mempersingkat waktu ya, sebenarnya saya ini malam ada pelajaran ilmu hikmah untuk Singapura, Surabaya. Ada 3 sebetulnya, tapi ini malam mungkin nanti malam saya akan ngajarinnya jam 10-an insyaallah. Boleh disimak, kita seperti biasa membaca salawat Maulana ya Maulana. Semoga yang belum punya fotokopian yang belum saya berikan ya nanti bisa minta dan bisa diamalkan setiap hari. Diamalkan setiap hari ya, berapa kali saja. Seperti biasa, mari kita bertawasul sedikit pada para aulia atau para penyusun kitab ini.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, mari kita mengadahkan seperti ini. Kita mohon kepada Allah yang belum ada hafalan salawatnya nanti bisa minta dan mengaminkannya dan ikuti pelan-pelan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW da'afiya fi qabul wa ijabah wa ridha Allah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Al-Fatihah ila hadratin Susan Habib Husain bin Abu Bakar Rasulullah Batang. Al-Fatihah. Sabda Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Fatihah Habib Husain bin Abu Bakar Rasulullah Batang. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Muhammad Atos. Kasih Al-Fatihah Habib Abdullah bin Husain Atos Kecamatan Bogor. Al-Fatihah Sudi Tepatan Sudi Sabda Banten. Al-Fatihah Tuh Agus Ahmad Hadi bin Muhammad. Al-Fatihah 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 Ibnu Haji. Al-Fatihah Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Qabul. Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya sami' du'ana bihormati Muhammadin balighna munana. Inna in ahqana awhadbun dahana la yaksif durana ghairuka ya maulana. In amrun ayana aw dahrun anana lanarjum banjana ilanin maulana. Biratwaka maulana asharna al-alfana qanun ya maulana bifadlika la tansana. Ilahi wa mihimana wa dammir man adana jud fadlan wa ihsana li aqsana wa adnana. Rabbisma saqwana wa ajib rabbi du'ana jamil waslim mar'ana wa la tuhayyib mas'ana. Maulana ya sami' du'ana bihormati sayyidina taqabbal du'ana. Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca sholawat Maulana ya Maulana, dan kita harus yakin dan yakin dengan kebesaran ayat Allah, kebesaran nurnya, aromanya ya dari sholawat dan Nabi ya. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita. Ya, mungkin yang hadir dari mana silakan sebutkan hadirnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Hadir. Terus kalau ada yang ya silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara tadi gini, sekarang saya ada sedikit mau menjelaskan bahwa kalau kita mengobati orang kena santet ya, diusahakan yang lebih bagus kita jangan membalikan kepada dukun santet itu, tapi kita mendoakan. Ada doanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Doanya sangat singkat, nanti yang meminta ijazah silakan di 0812894 bahwa doanya sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yaitu, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim pada hamba agar dia sadar dan tobat. Kalau dia tidak sadar dan tobat, ya Allah, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Syirik Fatihah itu caranya ya. Jadi kalau kita balikin sama aja, orang makan kotoran, kita makan kotoran. Kalau memang itu kamu tahu itu jin dia balik lagi, apakah yakin udah 1000% bahwa itu jinnya itu dari dukun itu? Ya kan? Belum tentu. Ya ada, akhirnya nanti kamu suzon pada orang, suzon pada manusia. Nah, situ yang jadi solusi sekarang ini, bagaimana caranya kita tidak kena santet, tidak kena teluh, ya kan? Kalau kita benar-benar udah A1, udah tahu, ya kayak Ustaz Ujang, kayak yang lain-lainnya, udah tahu benar-benar di mana rumah dukun santetnya itu dan sudah ada bukti, silakan, nggak masalah, samperin aja. Gitu. Kalau perlu bakar rumahnya, bawa ke kantor polisi, bakar rumahnya, ya kan? Bukan saya provokator, tidak ya, karena harus ada bukti kalau untuk kita mau kita tangkap itu dukun ya. Ada lagi. Ya alhamdulillah suaranya jadi bagus ya, namanya suara abang kan kurang bagus ya, jadi ada alatnya, dibeli alatnya, alhamdulillah biar enak didengar, biar ini kan ya, alhamdulillah ada yang kasih alatnya supaya suara abang jadi bagus kan suara abang, karena abang bukan ahli qiraat Quran kayak anak abang ya, Muhammad Farhan, sarjana agama ya, hafiz Quran, nah, seperti Ustadz Ujang ya, memang ambil khusus qiraat Quran, suara jadi merdu. Kalau abang ngebas suaranya lak-lak becek ngebas. Dari mana aja hadir. Alhamdulillah Jepang, terima kasih, semoga kamu sukses selalu, sehat selalu. Lantai 3. itu ada yang tidur itu sebenarnya abang bercanda lah. Itu manusia yang karyawan, pekerja yang ngebangun ini. Cuman tempat itu nantinya siapa yang belajar di sini datang, dia mau menimba ilmu, itu tempat khalwat atau tirakat atau tempat puasa nanti di sana. Jadi dia kalau puasa itu sudah tidak boleh main handphone, melihat matahari, melihat orang. Jadi seluruh anggota tubuhnya puasa. Ya karena puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa orang awam, puasa tingkatan khusus bil khusus. Tingkatan khusus ini biasanya tingkatan para nabi. Puasa orang khusus itu tingkatan para wali.
tingkatan orang awam, ya kalau yang tidak mengerti hukum Islam, dia hanya mendapat lapar dan haus saja. Seluruh anggota tubuh tidak puasa, 5 anggota tubuh, terutama mata, kuping, tangan, kaki, mulut. Ya, jadi cuma dapat lapar dan haus doang, sayang kan? Nah, mending nggak usah keluar rumah. Seperti Rasulullah SAW waktu di Gua Hiro mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di gua. Tuh. Terus alhamdulillah kabar baik. Panggil Bang Haji, panggil Bang Haji aja, jangan Abah, jangan Eyang, jangan Aki, jangan Ake, jangan Bapak. Itu ya. Alhamdulillah kita tahu nih. Udah berapa yang nontonnya gimana ya? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat ini, ya nanti minta ijazah sama abang kirim sholawatnya. Gratis abang ijazahkan sholawat Maulana ya Maulana, yang alhamdulillah juga dibaca oleh Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kalau saya Pasuruan ya, subhanallah. Abang ngefan dengan beliau dan guru-guru abang juga banyak para habaib, ya para habaib, para ulama. Di sini ada juga para ulama, foto-fotonya ya. Itu ada foto abang waktu sama Zainuddin MZ, sama Ustaz Jeffrey ada. Nah ini sama beliau almarhum Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi Kuitang. Beliau waktu itu di Bekasi tahun 2006. Nah, di atasnya lagi ada Habib Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Asgaf Bukit Duri. Ya. Semoga beliau semua diterangkan dalam kuburnya dan ilmunya selalu turun kepada kita sampai akhir hayat beliau. Alhamdulillah bisyiril Fatihah. Ya. Yang hadir sebutin, terus yang hadir kan. Oh ya, waalaikumsalam, ngapul ada. Ya, ya, waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Jadi begini, kalau memang ada asap hitam tebal itu, kalau memang itu bisa difoto. Jadi gini, sebenarnya asap tebal hitam itu bisa saja berupa jin yang guna-guna atau yang memang bukan, yang dia hanya lewat. Ya kalau leak beda lagi leak. Terus ada lagi bola api kalau disebut panas pati atau apa gitu kan ya. Jadi banyak macamnya. Tinggal kalau yang belajar ilmu hikmah di sini itu abang ajarkan yang dia bersedekah untuk mahar untuk pembangunan yayasan, abang ajarkan. Oh ketemu jinnya dihantam bagaimana, caranya bagaimana, doanya gimana. Ya cara nangkapnya juga bagaimana, cara ngebuangnya juga bagaimana, itu abang ajarkan. Karena kunci-kunci rahasianya itu abang buka. Demi Allah Rasulullah abang buka itu kunci rahasia yang alhamdulillah sampai alhamdulillah subhanallah jalan 36 tahun abang di bidang paranormal atau supernatural atau praktisi ya. Subhanallah ya, abang akan turunkan selagi juga mas pembangunan yayasan ini. Apabila pembangunan yayasan ini selesai, ya Allahu a'lam bishawab, bagaimana nanti petunjuk dari Allah, apakah abang teruskan atau tidak. Yang jelas ini majelis alim dan ini tetap harus berjalan sampai wafat, sampai abang wafat. Insyaallah seperti itu. Oh Ababil, murid di Palembang. Ababil, apa kabar? Kangen abang. Puasa tingkat ketiga. Kan kemarin itu ada Al-Hikmah tingkat 1. Kan tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu hanya sholawat. Tambah ini sholawat saja. Tapi yang belajar itu pondasinya, tiangnya itu ya caranya semua itu ada di tingkat 1 itu.
Kalimat tingkat 1 itu jangan dianggap remeh, ya. Karena itu kalau istilahnya kalau rumah itu tiangnya, pondasinya. Nah, kamu mau lihat gaib, wah kamu mau belajar buka mata batin, tapi tidak ada tiangnya pas kamu ngelihat setan itu atau jinnya itu ngantem kamu hancur, berbalik, gitu loh. Atau kamu lagi ngobatin orang, tidak ada pondasinya, tidak ada kekuatannya, ya kan? Atau ada serangan jin, yang tadi kayak pertanyaan kan, ada serangan jin gimana ininya. Kalau belajar ilmu hikmah sama abang ya abang kasih tahu caranya, gitu. Dan jin itu tidak akan balik lagi, malah takut kabur. Sama juga kayak polisi, preman ngeliat polisi udah megang pistol, ya preman ini salah lah, udah kabur duluan, tembak kan begitu, triborgol. Nah itu seperti itu. Makanya orang yang belajar muka batin, yang belajar buka mata batin atau zohid dan batin, sebenarnya zohid dan batin, nah itu ada pelajarannya dulu. Jangan langsung buka batin dulu, tapi peganglah ilmu hikmah dulu, ilmu hikmah untuk pengobatan dan lain-lain semuanya begitu, ya. Ya, waalaikumsalam, terima kasih. Salam hormat, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan kita saling membantu, saling mendoakan di mana saja di Indonesia maupun di luar negeri, kita saling mendoakan. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat, kita bisa jumpa di mana saja. Amin ya Allah. Buhur pocong. Abang baru dengar buhur pocong maksudnya apa? Ada juga buhur yang kayak begini. Jual buhur. Oh, buhur lancip. Itu terus itu tuh coba ambil buhur ini kali. Ya, buhur lancip, buhur curucut. Ya, sebutnya buhur curucut gitu ya. Buhur curucut. Ini buhur curucut ya. Jadi, nah terus kalau kita bakar buhur itu atau buhur lidi, ya atau buhur lidi, ya boleh itu. Nah tapi kalau kita bertawasul aja di suratul Fatihah kepada guru-guru, pada wali-wali Allah, begitu, terutama kepada Nabi, para sahabat, para cucu Nabi dan sahabat Nabi, begitu, harus seperti itu. Nah sekarang gini, kalau memang kamu dalam keadaan sedang sakit, ya abang kasih dengan mudah dan dijazakan. Coba kamu ambil wudhu dan sholat 2 rakaat, terus kamu bikin air Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas sama ayat kursi 3 kali tahan nafas, terus kamu minumkan dan buat mandi. Coba kalau kamu minum itu dalam waktu 5 menit kamu sembuh, berarti memang ada gangguan gaibnya atau ada ketempelan. Kalau masih juga seperti itu nggak sembuh, kamu siapin aja pandolon merah ya. Pandolon merah, terus makan hangat dan teh manis, tidur deh, istirahat gitu ya. Ya. Al-Fat. Kalau itu abang baru dengar ya. Tapi itu digabungkan dengan Asmaul Husna. Nuril itu cahaya. Ya, itu abang baru dengar. Ya, tapi mungkin ada di hijib atau ada di sholawat lain atau apa gitu ya. Tapi itu abang baru dengar. Kalau memang kamu mengamalkan itu dari guru kamu yang istilahnya ada sanadnya dan benar dan memang menjalankan ilmu Allah, silakan kamu amalkan. Ya, kalau kamu yakini. Cuman itu bukan bahas apa namanya yang udah disusun kayak sholat malam kan penyusunannya ada penyusunannya, ya kan? Nah kalau itu tidak penyusunannya, jadi dibeda-bedakan gitu. Kayak kita baca kul geni gitu kan aslinya kan kul huwallahu ahad,
ya kan, al-ikhlas ya kan. Kalau kulubuni kan udah ditambah-tambahin, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, ada yang dirubah kan begitu. Itu ya, itu bedanya. Silakan. Ya, ciri-ciri orang keterangan santet ya. eh, Kalau untuk paling mudahnya, paling gampangnya Bang ijazahkan, ini yang sudah dilakukan kemarin ini di Medan, di Malaysia, di Riau, Kalimantan, Surabaya sudah dipraktekkan. Jadi dengan simpel aja abang kasih uh, satu pelajaran. Walaupun kamu belum belajar ilmu hikmah dengan abang nggak masalah. Gini, yang abang bilang tadi, sholat hajat, siapkan air. Ya, di samping kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapin air aqua deh kalau nggak botol yang besar. Baca tuh, tahan nafas, tahan nafas, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Air kursinya 1 kali 1 kali. Tahan nafas 1 kali, tiupin. Tiupin. Ya. Lalu minumkan ke orang itu. Kalau memang dia kena guna-guna, dia akan muntah, dia akan bergetar, dia akan segala macam. Ya, atau lalu air itu buat minum dan mandi. Buat minum dan mandi. Ya. Itu saja ya abang ijazahkan, abang redho, ikhlas dunia dan akhirat. Siapa yang mendengar semuanya ini 1000 orang yang melihat, 1000 lebih, silakan mengamalkan itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Medan kemarin ada. Udah sakitnya setahun. Alhamdulillah abang suruh seperti itu dulu karena mau datang ke Medan kejauhan, kesian, ya kan? Lalu abang kasih jasa seperti itu, alhamdulillah subhanallah. Ini, nah kalau itu abang takut kamu kena stres ya. Manusia itu punya stres. Manusia semua punya stres. Ya, jadi coba tolong kamu ambil wudhu dan kamu banyakin istighfar dan baca sholawat dan baca la ilaha illallah. Itu banyakin dulu dan sholat hajat jangan lupa. Dan lepaskan ini pikiran semua. Jangan kamu pikirkan apa-apa kecuali kamu pikirkan lafaz Allah. Dan kamu zikir di hati. Ya, abang khawatir bukannya guna-guna jadinya. Jadi kamu takutnya kena stres. Ya, stres itu ada beberapa tingkatan. Stres tingkat 1, 2, 3 baru gila. Itu di awal itu karena sedikit banyaknya abang belajar psikolog juga. Dan subhanallah alhamdulillah anak abang yang paling tua yang perempuan saja anak psikolog. Jadi ada penggabungan. Ya. Ya. Ya, kita bacakan suratul Fatihah pada hari ini untuk adik abang, ya, Kang Ujang Bustomi. Mudah-mudahan Allah selalu berikan lindungan, keselamatan dan kekuatan ilmu lahir dan batin. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih selalu panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya memang insyaallah panjang umur, sehat. Abang juga diundang kembali oleh Ustaz Ujang, oleh Kang Ujang. Sekarang dipanggilnya Kang Ujang Bustomi. KUJ, KUJ. KUB. Kalau abang BHR, Bang Haji Ridwan gitu. Baru dulu HMR, Haji Muhammad Ridwan, sekarang enggak, BHR. Kalau BAS Tarung BAS. Jadi mudah-mudahan bisa ke Cirebon lagi ya, amin doakan ya.
Hmm, kalau bangkai tikus paling lama 2 minggu 3 minggu atau 2 minggu lah. Kalau tikusnya itu dikasih racun. Tapi ini sampai 2 bulan 3 bulan ya. Berarti itu ada sesuatu yang memang kurang baik atau ada satu ilmu gaib atau ilmu telu yang yang mungkin ada di rumah itu. Nah, contohnya gampang saja yang tadi abang ijazahkan, bacakan Al-Ikhlas 7 kali dan sholat aja dan digaram, kalau itu tambahin digaram ya, dan ayat kursi. Coba kamu cipratkan dari belakang rumah keluar, jangan dari depan ke dalam ya, dari belakang rumah keluar dari dapur, cipratin, setelah kamu baca cipratin. Udah, depan rumah kamu siram dan di atas genteng kamu siram, karena guna-guna itu datangnya itu dari atas, dari rumah baru ke orang ya. Siram itu, garamnya taburkan tiap sudut ruangan. Nah sesudah itu ruangan itu sampai depan rumah taburin garam, dan atas rumah taburin lagi garam. Kamu jalankan itu 3 hari, coba hilang nggak? Kamu pengen tahu. Dan kalau bisa para pemirsa semua saudaraku yang nonton, mari kita belajar ilmu hikmah ya. Mumpung abang masih hidup ya, mumpung abang dengan mahar sedekah yayasan pembangunan hanya 1,5 juta saja ya. Kalau kita pacaran aja macam udah habis berapa, karaokean habis berapa. Ini kita punya ilmu, kita bisa mengobati orang kita ini ya, itu kan kita bisa menolong keluarga. Jadilah spiritual untuk keluargamu dan untuk orang lain, usaha bangsa dan agama, biar manfaat. Karena yang kita mau mati kan 3 ya kan, amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha gitu kan. Ada yang bertanya, bang saya cuma punya uang 1 juta, ya nggak apa-apa, tabungin aja dulu, DP-in dulu ke abang, kurang 500 ya kan bisa. Insya Allah ada yang sampai waktu itu dari Lampung dari Lampung belajar kemarin, dua-duanya belajar, masih kurang uang bang nih. Kalau saya di dalam hati saya katanya, saya mohon kepada Allah, ya Allah kalau memang saya diizinkan belajar dengan Bang Haji atas izin Allah, atas ridhamu ya Allah, hamba berikanlah hamba rezeki untuk berangkat ke Jakarta. Subhanallah, dalam 2 hari Allah kabulkan berangkat ke Jakarta 2 orang ya, ada di Lampung. Sama juga kayak si Ababil di Palembang ya. Alhamdulillah sekarang abang suruh buka praktek, langsung buka praktek gitu ya. Jadi seperti itu ya, belajarlah ya. Kalau memang senang ilmu, senang menolong orang ya. Seperti abang nih, kalau dulu belajar bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang nih abang lagi ngobrol ilmu tapi tidak jual ayat ya, tidak jual ayat Allah begitu. Kamu niatnya sedekah kok, innama amalu biniat, kamu sedekah. Kedua sedekah, pertama kamu niat ibadah, terus sedekah ya kan. Yang kita mau mati kan 3 amal ibadah. Yang pertama berarti sedekah atau kita niat ibadah agar dapat pahala juga, ilmu juga dapat. Jadi kalau kamu ngobatin orang ya, kalau orang itu baik ngasih kamu uang, bisa kembali uang kamu lagi. Kalau orang itu pelit ya terima aja udah, alhamdulillah. Gitu kan ya, yang hadir kan, yang hadir amin amin ya. Johor alhamdulillah, sama-sama, semoga sehat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan abang bisa main lagi ke Malaysia, udah 10 tahun ke Malaysia, Singapura, Brunei ya. Coba dijelaskan kembangnya kembang apa. Kalau kembangnya itu bunganya itu bunga bang ya enggak apa-apa. Bunga bang ya, ada bunga bang. Bunganya bunga apa dulu nih? Bunga cempaka, apa bunga kantil, apa bunga 7 rupa, atau apa ya, nanti biar dijelaskan lagi ya. Nah bunganya banyak macam. Tuh, kayak abang ada bunga ini di rumah abang, bunga apa tuh,
Yang kuncupnya itu setiap malam Jumat. Tuh, bunga, astagfirullah. Ada abang lupa, ntar ingat ya. Ada pertanyaan lagi? Itu pembahasan sukma itu ruh. Apakah itu ruh? Itu pertanyaan buat larinya nanti ke tasawuf, ilmu tasawuf. Apakah sukma itu ada 7? Abang belum tahu. Abang kalau tahu enggak. Tapi abang tidak belajar sukma. Abang belajar thariqah. Di dalam thariqah itu tidak ada sukma. Beda. Ya, thariqah. Ada thariqah alawin, thariqah qadariyah Sabandia, kayak apa Anum Sukalaya, thariqah qadariyah itu guru abang juga. Banyak lah kayak Haji Maksum, Sematan Merah, thariqah. Jadi sukma itu ada 7, abang nggak tahu. Abang jawab apa adanya kalau abang. Ya, enggak. Dan abang nggak mau so tahu dan sombong mau bilang mau. Ya, jadi mungkin kita sama-sama belajar thariqah, kita belajar tasawuf, cuman kita beda jalurnya aja, beda kendaraannya, tapi satu tujuan, yaitu orang mau belajar thariqah, mau belajar apapun, satu tujuannya, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keriduan Allah. Ya, yang hadir mana aja. Oh, ini gelang tahu aja tuh ya, yang kelihatan tuh ya. Ini gelang Nagasari. Di Nagasari Sunan Gunung Jati Cirebon. Memang kalau di tempat lain mungkin ada jual murah 100.000 atau apa ya. Kalau di abang 300.000 itu sedekah. Tapi dengan perlu diingat, kalau yang abang jual ini tentu abang kasih bonus bacaan padang macan dari padang macan 3 padang macan Islam. 3 ada macam Islam dan ada para wali dan lain-lain. Ada bacaan khusus. Jadi yang mahal ilmunya, kalau gelangnya mau murah 300.000, ada tasbihnya yang 100.000, 500.000. Ya, yang 33 juga ada. Ya juga abang juga pakai juga, cuma abang rubah kan ini palanya aja, ini abang rubah. Ya kalau jelek abang nggak pakai, buangnya ke kali, kan ya. Tapi perlu diingat, boleh percaya kepada ini gelang untuk hiburan, untuk mainan, untuk hiasan, sama juga kita punya motor, punya mobil, ya atau kita punya sepeda, sama juga kita punya keris, boleh, ya kan? Tapi yakin tetap kepada Allah, dan makanya ada rahasianya yang abang berikan bonus. Ya, memang di sini pada malam ini harusnya belajar jarak jauh nih. Ada dari Singapura, ya, Taufik dari Singapura, Wahyu dari Banyuwangi, sama Sultan dari Madura. Malam ini nih harusnya, ya. Jadi bisa jarak jauh, ya bisa banget, ya. Dan itu coach-coachnya dan video call langsung. Syaratnya itu kirim bukti transfer ke yayasan dengan mahal 1,5 juta, ya itu nanti abang buka rahasia-rahasianya semua dan garansi, dan bisa buka praktek langsung atas izin Allah. Yang penting yakin, berani, tegas. Bismillah, jangan takut mati. Ini mau jadi spiritual, mau jadi paranormal, takut mati, terus satu balik ya, jangan gitu. Ada caranya untuk menangkannya. Bisa mengisi barang, bisa nyabut guna-guna, mengisi benda-benda, mengisi batu dan lain-lain bisa. Dan untuk ngeluarin guna-guna dari tubuh kita, bagaimana caranya itu rahasia semua. Nah itulah yang belajar sama abang. Jarang guru-guru mau mengajarkan seperti itu, karena itu rahasia perusahaan. Kalau antara muridnya jadi pinter, lupa sama gurunya lagi, sombong sama gurunya, lupa deh udah, kan begitu. Mungkin nggak datang lagi, nggak berguru lagi, kan gitu. Kalau abang nggak takut seperti itu, karena wa may yattaqillaha yazidhu Allahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, kata
Allah, barang siapa yang taat kepada aku, maka aku akan berikan engkau rezeki yang kau tidak duga-duga, rezeki yang kau tidak duga-duga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Kaya. Aku, itulah lagi. Ya kamu sebutin yang dari mana aja hadirnya, yang ini baik ya pertanyaannya. Buka di situ dong, buka. Ya, kamu boleh. Coba kamu maju, baca yang hadir. Handphone kamu rusak, lo nggak handphone kamu rusak, banting handphone kamu. Coba, banting aja. Coba. Jangan lihat Instagram melulu, ngeliatin cewek aja melulu. Ya, coba liatin itu. Kamu kesian yang hadir itu, kita perlu doakan. Hadir siapa aja, kamu tugasnya melihat yang hadir. Desmond yang bertanya, ya. Apa? Ada gangguan sedikit, ada gangguan gaib tadi sedikit. Ya, sebenarnya kembali lagi ya, pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Ya, dan caranya sudah abang kasih tahu. Ya, satu, baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas dan ayat kursi di air dan di garam dan sholat hajat kalau bisa dipuasakan. Kedua, baca sholawat. Sholawat nanti WhatsApp abang. Abang kasih ijazah di sholawat yang abang ijazahkan dari tahun 95. Oke? Dia abang kasih ijazah. Nanti di print. Di print. Baca setiap hari. Siang mau malam baca. Ya. Nah, itu cara alitas dan itunya nanti sholawat dan itu bacakan di situ. Dibacakan air dan di garam. Ditaburkan di rumah. Dari belakang rumah keluar. Ya. Jalankan itu, insya Allah jadi penolak penangkal. Kalau abang lagi ngomong ada yang hadir nggak apa-apa, sebutin hadir doang mah nggak apa-apa. Ya udah. Ya, udah. Alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menonton ini diberikan oleh Allah kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari santet peluk. Alhamdulillah Taiwan udah lama, kemarin-kemarin ini masih ada WhatsApp Taiwan, kemarin udah lama nggak WhatsApp abang dari Taiwan, ada beberapa, ya, kurang lebih ada 5 orangan, banyak. Terus ya mau tanya? Ya sama siap. Ya. Ya. Dir ya. Ya, salam. Kalau pengasihan sementara ini abang kasih karena memang abang takut kalau abang buka semua ilmu pengasihan itu di dalam YouTube ini, abang takut disalahgunakan, yang laki buat mainin cewek, yang cewek buat mainin cowok, itu abang takut. Ya tapi kalau memang yang belum dapat jodoh, yang susah jodoh, ya jalankan dulu Al-Ikhlasnya. Al-Ikhlasnya jalankan dulu, ayat kursinya jalankan dulu, buat mandi minum dan puasa dan sholat aja. Kedua, perhatikan bacanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Hadi. Asmaul Husna aja dulu abang kasih deh. Masih banyak yang lain seperti itu. Itu saja deh, dicatat, ingat-ingat, atau nanti diulang lagi nanti live abang, catat, dan itu dibaca setiap hari. Habis sholat dan dibantu dengan sholat hajat. Apalagi kalau dibantu dengan puasa, Selasa, Rabu, Kamis, ya, lalu Selasa, Rabu, Kamis itu puasa, baca sebanyak-banyaknya tanpa batas. Kalau dalam ilmu syariat itu beda dengan mutorikoh. Kalau syariat itu masih pakai jangka batas banyak kita baca 1000 kali, 2000 kali, 5000 gitu ya. Tapi kalau orang toriko itu berzikir mengingat kepada Allah tanpa batas, terus aja zikir, sambil ngomong terus zikir, sambil ngomong terus zikir. Ingat mata-mata hakikatnya datangnya dari Allah, tunjuknya bukan dari setan masuk. Bisa kalau udah berzikir dengan Allah, kunci di sini oleh Allah, setan tidak akan masuk, tidak akan.
Insya Allah seperti itu, kita yakin. Terus udah berapa lama? Enggak, udah berapa lama? Udah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Kalimantan. Udah berapa hari? Udah berapa banyak? 2 hari, 2000. Dari mana? Malaysia siapa? Oh iya, Semono. Semono ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Pertanyaan? Itu dari mana? Dari orang mana? Kalau yang mau bertanya sebutkan nama dan daerah tinggal aja, namanya Kalimantan Utara atau apa gitu ya. Melepas pocong gini aja deh. Ya. Yang semua yang tadi abang kasih tahu, yang abang ijazahkan tadi, Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas dan Al-Ikhlas 10 kali tahan nafas itu, nah itu diamalkan, dibuat minum dan buat mandi airnya gitu loh. Pada orang yang sakit, yang kita curigai dia kena guna-guna atau flu atau santet. Nah, lepas pocong itu ya udah minumkan saja, mandikan, insya Allah terlepas pocong. Masa ayat Allah kalah sama ayat setan? Kan nggak mungkin. Masa ayat Allah kalah sama pocong? Kan nggak mungkin kan? Nah, situ kan? Nah, berarti kita nggak yakin dong sama Allah. Ini yakin, aku yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Silakan ada lagi. Ya Alhamdulillah. Bertanya. Ya memang kembali tadi kalau memang belum berobat kepada abang, jalankan itu dulu Jimmy ya, jalankan yang tadi yang barusan abang ngomong tuh Al-Ikhlas dan Ayatul Kursi terus, dan mandinya baca Al-Ikhlas, yakin kepada Allah, keluarkan tuh, kita minta keluarkan ya, nanti kalau kita muntah kita apa kita terus tuh lakukan terus, insya Allah akan keluar, yakin. Kayak abang bilang tadi sama ayat Allah itu harus yakin, berani dan tegas. Kalau tidak, kalah kita. Kalau memang ada paranormal ngomong itu ada di badan ada guna-guna akhirnya jodoh kita susah, ya udah baca yang abang kasih tadi, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Ahdi. Sama juga untuk ngobatin orang dengan Al-Ikhlas tadi, dengan Ayatul Kursi tadi, jalankan itu. Ya, mau karena jauh kita nggak bisa hadir kemari, kita rukyah diri kita sendiri. Bagaimana cara merukyah diri kita sendiri? Bagaimana cara menguat guna-guna telur di dalam diri kita sendiri? Nah, itulah coba cara itu lakukan. Yang abang lakukan selama hampir 36 tahun. Alhamdulillah sampai detik ini. Pada. Alhamdulillah. Silakan. Ya, sebenarnya ilmu laduni itu ya yang sebenar-benarnya yang abang tahu dan abang pelajari dulu, bahwa laduni itu ada, kita seandainya kita tidak sekolah, tidak bisa nulis, terus kita tidak bisa baca Quran ya, terus kita tidak bisa apa-apa, lalu dengan kita puasa, dengan kita zikir sama Allah, membacanya istighfar, sholawat, Al-Ikhlas, tiba-tiba Allah berikan ilmu laduni itu ya kepada manusia ya, dari guru kita kepada murid, sehingga tiba-tiba bisa membaca Al-Quran, bisa nulis, bisa apa. Yang disebut ilmu laduni itu seperti itu. Tidak belajar, tapi Allah berikan ma'unah. Ya, ingat, bukan mukjizat, bukan wahyu. Karena yang hanya dapat mukjizat hanya para nabi, wahyu para nabi. Jadi jangan salah ucap kita ini, nanti bisa syirik kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kemarin semalam saya dapat mukjizat, nah, itu ngaco tuh, nggak boleh. Mungkin karena nggak tahu ya. Nah, para wali karomah, pada kita biasa mauna. Oh semalam saya dapat petunjuk mauna dari Allah. Tiba-tiba saya bisa baca Quran, tiba-tiba saya bisa nulis Arab, tiba-tiba saya bisa nulis Indonesia. Tuh, ilmu laduni, istinya seperti itu.
Nah, ada perguruan laduni, perguruan ini, ya silakan saja mau ngasih nama apapun, apalah arti sebuah nama, tidak masalah. Tapi di dalam pelajaran laduni itu tidak sembarangan orang. Itu yang tingkatan sudah ke tingkatan para wali yang diberikan kepada Allah, atau orang-orang yang benar-benar ikhlas, yakin kepada Allah, dia ibadahnya, dia berasal kepada Allah, dan selalu berzikir kepada Allah setiap detik, setiap nafasnya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya Aulia Kutub, dengan beliau setiap nafasnya menyebut asma Allah 100.000 kali. Mungkin kita belum sanggup, tapi kita belajar. Ada sholat daim, ada sholat jasad, sholat gerakan kita, yaitu Allahu Akbar, itu gerakan kita sholat. Ada sholat daim. Sholat daim itu apa? Setiap detik, setiap saat, setiap di mana saja kita selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena di dalam sholat itu doa dan zikir kepada Allah. Doa kepada Allah, memohon. Zikir itu apa? Mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah. Ya, karena abang juga masih belajar. Sekarang apa salahnya? Seandainya abang kuliah agama, kuliah sarjana agama, terus belum lulus, terus abang ngajarin orang ngaji, apakah salah? Terus abang ngajarin orang benar, apakah salah? Tidak kan? Jadi abang juga masih belajar. Gitu. Jadi, alhamdulillah. Ada di situ. Nanti kamu ulang lagi, ya. Nanti ada bacaannya di situ. Terus kamu bikinkan air itu, nanti kamu minumkan ke majikan kamu. Dan jangan lupa sholat hajat, mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan majikan saya baik, sayang, kasihan kepada saya, ya Allah. Al-Fatihah, saya namanya terus sujud nangis kepada Allah, sujud. Bacanya apa? Bikinkan airnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Hadi. Tambahin lagi ya Rozak, biar kamu Allah yang Maha Kaya. Ya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha rezeki, ya. Makanya abang kadang-kadang kesian, banyak yang minta ijazah sama abang, walaupun tidak belajar, dari Hong Kong, Taiwan, dari Turki, dari Amerika juga pernah minta ijazah, terus juga dari Malaysia, Brunei yang kerja di situ, ya mudah-mudahan majikannya orang Indonesia, kita orang Indonesia, TKW, TKI kita, mudah-mudahan majikannya pada baik semua. Apalagi yang di Arab juga ada, makanya mudah-mudahan seperti itu dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Asal yakin aja deh, kalau nggak yakin percuma. Oh, begini, abang bukan membuka, tapi memberi pelajaran. Ya, kalau membuka indra keenam, belajar dulu ilmu hikmah, baru abang kasih tahu cara-caranya. Dan kamu bisa mengamalkannya sendiri. Itu garansi dari abang. Dengan mahar 1,5 juta untuk pembangunan yayasan Talim dan Zikir Adi Tuhan. Begitu. Ya, jadi insya Allah abang ajarkan, tapi dengan belajar dulu. Karena kalau cuma buka indra keenam doang, ntar giliran ketemu setannya yang lawan kabur, atau setan yang ngeluarin ilmu kabur, kita jangan. Karena sama juga yang abang bilang tadi, polisi melihat preman atau maling yang polisi megang pistol, malingnya kabur sama polisi, pemburu preman, pemburu menjahatkan polisinya. Kalau abang pemburu hantu kan gitu. Jadi jangan sembarangan. Kadang-kadang banyak orang tidak mengerti. Belajar bukan belajar ilmu hikmah, untuk belajar ilmu kekuatan dari barat tubuh kita dulu, diri kita ini bagaimana agar tidak kena guna-guna santet teluh, ya, karena guna-guna santet teluh itu dari bangsa jin, siluman, ya kan? Harus ada pondasinya dulu. Ini langsung belajar bagaimana buka mata batin atau indra keenam, salah itu. Dulu abang nggak belajar seperti itu. Belajar dulu kekuatan batin, kekuatan diri kita dulu untuk melawan hal kegaibannya, melawan jin setan. Itu harus kuat dulu. Guna santet teluh harus kuat dulu. Gitu. Harus punya peluru gitu, untuk kita perang. Gitu. Ya.
Hmm. Ya. Jadi kain kafan itu banyak suka digunakan, tapi itu ilmu adat. Ya. Ilmu adat bukan ilmu Allah, bukan ilmu Islam, itu ilmu adat. Ya, dan bisa dikategorikan itu ilmu hitam juga bisa. Ya, kenapa? Karena sudah merusak mayat, sudah merusak orang yang sudah wafat. Ya, bukan yang mendoakan, tapi malah mengambil. Berarti merusakkan. Untuk apa? Itu bisa untuk nyantet bisa. Ya, satu. Untuk ilmu pelet juga bisa. Ya, dan juga untuk bisa ilmu orang tidak ngeh, bukan kita ngilang, tapi orang tidak melihat, tidak ngeh pada kita gitu. Jadi bisa banyak digunakan macam-macam ya itu, tapi ada sanksinya nanti. Belajar ilmu itu ada sanksinya nanti. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang membuat manusia. Abang ada, cuma udah abang buang-buangin. Kain kafan juga ada abang. Guru kumpul kalau nggak salah di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat guru kumpul atau di Banjarmasin kumpul. Tidak salah ya. Kalau salah abang ada fotonya. Kenapa? Tanya. Kirim salam dengan keluarga beliau semua. Ya, sering abang katakan sedulu papat kalima pancer. Opat kalima pancer itu termasuk dalam ilmu al-hikmah. Tapi ada ilmu al-hikmah, ada dua macam. Ada ilmu hikmah yang nyambat, yang kehadiran masuk kesurupan, ada yang tidak. Gitu. Jadi artinya kalau di ini 4 sahabat, 1 Rasulullah. Ya, 4 sahabat, 1 Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar. Itu ya, jadi itu artinya. Dan itu hampir sama dengan ilmu al-hikmah ya, atau silamba sama. Jadi al-hikmah itu juga pada perguruan laduni, karena pernah dengar ya. Kaku bisa. Al-hikmah juga bisa kaku, dia bisa al-hikmah. Ada caranya, belajarnya gitu. Langsung gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur saudaraku semua yang di Indonesia maupun di luar negeri. Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kirim salam dengan beliau. Guru kumpul itu seorang guru agama atau guru ngaji yang ilmunya tinggi lah, guru agama. Terus radar kayak radar ini ya, satelit sinyal, ya. Bagaimana caranya? Sekarang abang mau tanya dulu, sudah belajar belum ilmu hikmahnya? Sudah pernah puasa belum? Nah, itu harus puasa, menghidupkan radar batin itu. Radar itu sebenarnya batiniah, batin kita itu dihidupkan kita untuk menerawang, untuk memprediksi. Nah, ada. Tuh, abang buka sedikit deh, ya. Jadi yang mau tahu belajar benar-benar bisa nanti langsung belajar dengan mahar untuk sedekah pembangunan yayasan Islam dan Zikir, niat sedekah, niat ibadah Allah, ya, belajar ilmu hikmah, pengobatan dan lain-lain ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Cirebon. Alhamdulillah. Amin, Cilacap. Ya, Papua. Si
Ada lagi yang bertanya? Biarin kalau mau bertanya sampai sejam ke 2 jam nggak masalah. Nah, karena kesian kita beramal dengan doa, beramal dengan amalan ya. Abang masih hidup ya kan, dan bermanfaat untuk di seluruh dunia, seluruh Indonesia kan begitu ya. Kalau mata batin terbuka sendiri kelihatan. Kalau buka mata batin sendiri itu bisa-bisa saja ya, sama kayak anak indigo. Anak indigo kan buka mata batinnya sendiri bukanya, ya kan? Bukanya sendiri. Bukanya kan dia dari Allah langsung anak indigo atau turunan, ya kan? Tapi anak indigo itu belum tentu bisa mengobati dirinya sendiri atau dia hanya bisa melihat, ya kan? Seperti itu. Ya. Yang tadi abang sudah jelaskan tadi ya, nanti tolong dibaca lagi ya, nanti dibuka YouTube abang cara bacanya bagaimana dan apa yang dibaca. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Hadi ya, dibuatkan di air, lalu dibuatkan di air, lalu dibuat minumkan kepada majikan, dan mohon kepada Allah dan sholat hajat supaya majikan kita baik sayang, ulas asli, baik pada kita, pada jahat, dan dinaikin gaji ya, baca dengan Fatihah. Ya, kalau kita yang pocong itu dalam paku itu biasanya untuk menyakiti tubuh, kepala atau badan. Nah sekarang kalau kamu menemukan itu, terus kamu bakar, terus kamu tidak apa-apa, kamu tidak sakit, alhamdulillah. Tapi kalau kamu sakit, yaitu jalankan Al-Ikhlas dan ayat kursi tadi yang abang ijazahkan. Ya jalankan itu buat mandi dan minum dan siramkan. Insya Allah asal yakin bisa, karena kan ya ada ilmunya, ilmu hodamnya, ada macam Islamnya dan hodam walinya yang abang ijazahkan. Karena itu ilmunya, itu bonus nah, dari beli gelang dan tasbih, bonus ilmu hodam khusus. Nah sekarang ilmu yang paling baik tadi kami semua, saudaraku semua, bahwa ilmu yang paling baik itu, ilmu yang paling hebat itu, kalau kita mau ribut kagak jadi. Ya, mana nih di Agus, kamu gacok, kan? Ya kan? Pas ketemu, nggak apa Gus nyari saya, nggak ada apa-apa, nggak ada apa bang, malah ngasih duit, ngasih rokok, itu baru ilmu hebat. Nah, sekarang kamu lagi di jalan, kamu baca. Jangan kamu kena begal orang atau kena bacok orang atau apa, dan tidak terjadi. Itu bagaimana ilmu, bagaimana cara? Ada pelajarannya, ya. Ilmu kepala bacok itu sebenarnya kalau dulu tuh masih mainan anak kecil. Dulu tahun 85 masih abang buat main debus-debusan gitu. Terus sekarang abang menjual minyak anti tembak, minyak raja seperti ini. Ya. Seperti ini rajanya, ini bibitnya yang abang sudah puasakan, sikirkan, yang itu mahalnya 2,5 juta dinembak, bisa dites langsung tembak di antar jarak 2 meter, di kaki 2, paha ini, di perut 2 tembak pakai gotri yang 6 mili yang sudah di upgrade, yang kaleng tembak gitu bolong, dan 2 meter kaleng bolong baru tembak ke badan begitu ya. Itu mahal. Sedangkan pembangunannya 2,5 juta. Jadi abang kalau biasa ngisi orang di sini 1,5 juta. Kalau sudah berdua pasien aja kan udah pulang modal yang beli. Ya kalau spiritual pada beli atau orang umum beli, silakan bisa buat ngisi ke orang lagi, buat ngisi ke murid, ke saudara, dan bisa buat pengobatan juga.
yakin dengan kebesaran ayat Allah ya. Bukan abang yang sombong, hebat, tidak. Tidak ada di dunia ini yang hebat, yang sakti kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Tidak ada yang jago kecuali ayam jago. Itu aja. Dua-duanya berdosa, yang menyuruh dan yang mengerjakan dukunnya juga kena, dukun santetnya, dan yang menyuruh juga kena, sama dosa. Kenapa begitu? Karena menyantet orang sampai mati itu sama juga membunuh bibit air mani dia, bibitnya, bibit bayi, bibit anak itu dibunuh. Nah, kalau bibit di dalam bibit satu orang lelaki itu ya, atau satu orang perempuan sel telurnya itu banyak, nah maka ada 10 sampai membunuh 10 orang, 1 sampai 7, makanya dosanya besar, besar itu. Ya, ini abang minta maaf lahir dan batin. Kemarin ada dari Jogja ada, Semarang ada, Kalimantan ada. Ya mudah-mudahan bisa-bisa saja. Ya cuman memang kalau di luar daerah itu ya paling tidak ada akomodasi dan lain-lain ya. Abang bawa tim, tidak sendiri. Kalau tidak 6 orang, karena di pemburuan itu seperti itu ya, mengobati orang memang rame-rame, berempat, bertiga, berempat, berlima ya. Kalau rumahnya besar berlima, karena kan abang menggunakan cara-cara seperti pemburuan itu dulu 2003 sampai 2007, nah seperti itulah ya. Jadi ya, nanti bisa WhatsApp abang, insya Allah ya. Kalau ini pembangunan sudah selesai, semua sudah selesai pembangunannya sama Salim dan Ridwan ini, abang sudah tenang, sudah ini bisa kita tinggalkan bangunan ini untuk berangkat. Bisa-bisa kita live streamingnya di Jawa Tengah ya, live streaming pengobatan, supaya pengobatan dan sekalian selawatan bisa di Jawa Tengah Jumatnya gitu. Allah, amin ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jawabannya mudah dan singkat. Dukunnya itu kan ada beberapa macam dukun atau spiritual. Terus dia mengikat supaya si suaminya itu sadar dan tobat, tidak berzina, tidak maksiat, tidak mabuk-mabuk, itu sah-sah saja. Tapi datang itu kepada siapa ya? Kepada orang-orang spiritual atau praktisi itu yang memang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan seperti di dalam Quran gitu ya kan, dukun-dukun yang dukun sihir atau dukun teluh kan ya, seperti itu. Tapi yang nggak boleh menundukkan suami, tidak boleh menundukkan, tapi membuat baik, sayang, sadar dan tobat sah-sah saja. Kesalahan abang ya bisa juga mengamalkan sendiri ya. Ya. Ilmu buhun, ilmu adat dipadukan dengan ilmu al-hikmah, ilmu ayat-ayat Allah murni, ayat Allah, sholawat, asmaul husna dan lain-lain, dipadukan dengan ilmu adat yang jauhkan atau kejawen apa ya. Kalau abang tidak menggunakan seperti itu ya, tapi kalau memang lebih banyak ayat Allahnya, lebih yakin ayat Allahnya ya silakan saja. Tapi abang tidak menyalahkan dan juga tidak menganjurkan ya. Abang takut aja, karena banyak ilmu-ilmu ya, bacaan-bacaan di luar ayat-ayat Allah itu yang sehingga orang ini matinya susah. Nah, dia memakai ilmu bacaan adat, kalau ya bacaan adat nggak susah ini dan lain-lain. Makanya abang tidak menganjurkan, tidak memperbolehkan, tidak juga melarang. Nah,
ingat ya, abang nggak mau nanggung dosanya. Nanti abang bilang boleh, abang dosa. Bilang enggak salah. Dah. Ini ada lagi. Oh iya, di Karang ya, di Cikampek. Mudah-mudahan walaupun Budi non Muslim, ilmunya bisa manfaat untuk orang banyak ya, tentunya untuk menolong seseorang dan lain-lain, dan agar juga tidak juga dibohongi oleh para spiritual atau para supranatural lainnya. Jadi biar belajar, oh ini yang benar, oh ini yang tidak, itu kan tidak dibohongi, tidak habis duit begitu saja. Istilahnya kan ya, itu capek. Dengan duitnya buat anak yatim, buat pembangunan masjid, gereja atau apa yayasan standar zikir gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu kamu manfaat ya, manfaat dunia dan akhirat. Nah, perutnya di mana? Apa kanan, apa kiri, apa di sini, apa ulu hati gitu. Kan ya, sekarang gini aja gampangnya. Coba lakukan yang abang bilang tadi, baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas sama ayat kursi 3 kali buat mandi minum dulu. Coba bilang nggak itu sakitnya tiap hari atau tidak. Kalau sakitnya tiap hari, coba lakukan itu. Kalau hilang berarti ada gangguan gaibnya. Ya, kalau tidak sembuh dengan ayat Allah itu, tidak muntah, tidak apa, ya berarti itu penyakit medis yang memang lambung kita sudah parah. Lambung sudah parah, atau usus sudah parah, ya kebanyakan makan cuka, cabai banyak, terus telat makan, terus pikiran, lagi COVID, kantong kempes, nah itu bisa sakit-sakitkan perut dulu, kan begitu. Nah, disitu harus diperhatikan mana nih, yang mana. Ya. Baik. Salah. Ya. Jadi orang yang sudah hidup, bapak abang, ibu abang mau panggil lagi terus masukin ke badan orang, itu bohong. Itu berarti bangsa jin atau siluman yang menyerupai bapak ibu abang. Paham ya? Perhatikan hati-hati. Jangan mau dibohongi oleh oknum-oknum dukun ya, yang belaga kesurupan atau belaga dan lain-lain. Ya, contoh, abang bisa aja kalau mau bohong. Ya abang mau manggil bapak kamu, ya masukin ke dalam murid abang, bisa aja. Tapi yang masuk bukan bapak kamu, bapak kalian, tapi jin yang masuk, yang menyerupai. Karena tidak ada orang mati hidup lagi, bukan hidup lagi. Tidak ada orang mati itu ya bisa nanti dia menjadi setan. Tidak. Tapi setan yang menyerupai manusia. Ingat, setan menyerupai jin, menyerupai manusia. Karena abang dulu tahun 85, tahun 90 pernah ngobatin orang. Surupan ngakunya kakek. Gak taunya abang bakar, abang hantam dengan ayat Allah. Akhirnya ngakunya dari mana? Dari pohon bambu pinggir kali. Rumahnya di pinggir kali, buang air di pinggir kali. Kan kalau di Ciliwung dulu tuh, di Bukit Duri, dulu abang tinggal di Bukit Duri, kan ada kali itu, kali Ciliwung, karena ada getek tuh ya, buat buang air gitu kan, berjamban gitu. Begitu katanya di pohon bambu, dia lagi bengong, air sambit ke antem perut, surupan. Jadi ingat sekali lagi, kalau ada siapapun teman kita atau saudara kita atau guru atau siapapun ya yang pakai kesurupan begitu, itu tidak benar. Ntar masukin kesurupan, udah gitu minta kopi, minta daging, minta rokok. Nah kita aja belum makan daging, dia minta rokok Samsu, rokoknya kita udah garam. Ya, minta kopi, jangan diikutin. Mendingan kita kasih makan anak yatim, itu lebih berkah. Ya, dan jangan percaya itu salah dan tidak boleh. Ya. Oh iya, Pak Aleng. Malam juga.
Ya memang Wareng ini nanti akan ada pelajarannya ya, yang tadi sementara itu baca alitas ya, atau kalau yang belum bisa baca alitas ya mualaf apa non muslim ya itu ya kan. Nanti kalau yang bisa WhatsApp saya, akan ada nomor kalau yang sama saya ya, insya Allah saya akan buka semuanya gitu ya. Ini udah ada catatannya di sini untuk hari apanya nih, untuk belajarnya. Cuman saya masih ini mungkin besok malam lah. Ini malam ada 1, 2, 3 kalau saya nggak capek ya, insya Allah. Dan atau kalau tidak ada pasien, insya Allah saya akan video call. Terima kasih atas sumbangannya, terima kasih Ko Aleng sudah terima. Mudah-mudahan Ko Aleng usaha tanpa maju, sukses, sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, raja atau wafak atau raja wafak atau yaitu raja atau wafak atau wifik ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya macam-macam. Kegunaan ada yang buat pengasihan, ada yang buat keselamatan, kekuatan, apa semua ada kitabnya, karena ada kitabnya nih. Ada kitabnya di sini, atau Mampu-Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Malik Al-Kubro, Ajinatul Asrol. Jadi ini Sabilul Muqtadin, ada lagi Mampu-Usul Hikmah. Jadi macam-macam khasiatnya itu. Jadi bisa diwafak. Kalau mau bertanya, ini apa, bisa nanti di WhatsApp ke abang gambarnya, abang. Insya Allah abang bisa menjawab, bisa tahu. Ya, ya. Coba yang abang bilang tadi, baca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Hadi buat mandi dan sholat baca. Terus baca seperti itu sebanyak-banyaknya dan mohon kepada Allah. Itu aja, singkat. Jadi jadi gini, coba bertanya kepada gurunya. Kalau abang buka kan, nanti kalau abang buka nanti abang menjelekkan gurunya ya. Abang nggak mau menjelekkan guru, tapi abang karena dia bertanya masalah tadi ilmu laduni, terus apa ilmu laduni buka 9 wali. Jadi banyak iklan-iklan macam-macam ya, di Facebook, di WhatsApp, di mana, di Instagram, macam-macam semua. Iklannya cakep-cakep semua deh. Ya, tapi tidak ada buktinya. Itu bisa datang ke gurunya, bertanya. Makanya kalau kita belajar jarak jauh itu boleh, tapi harus dengan langsung tatap muka dengan guru itu. Itu yang benarnya. Oh begini caranya, begini. Bukan cuma dikirimin buku, suruh belajar sendiri, entah diteleponin susah. Yang belajar dengan buku tanpa guru, walaupun ijazah dengan bukunya, ya itu maka belajar sama juga belajar dengan setan. Karena ada kunci-kunci yang tidak diberikan oleh guru-guru itu. Itulah salahnya seorang guru, tidak memberikan kuncinya. Cuma memberikan buku catatannya doang, ini buat kekebalan, ini buat ngasihan apa semua, tapi tidak memberikan kuncinya. Itu beda dengan seandainya orang beli minyak abang nanti tembak 12,5 mahal. Itu nanti yang beli itu harus video call dengan abang, karena ada cara-caranya yang abang harus jelaskan, dan ada bacaannya yang harus abang jelaskan. Dengan caranya itu dia bisa mengisi lagi ke murid seperti itu, langsung video call. Makanya ya yang video call dengan abang, belajar sama abang ya banyak sekali. Jadi makanya abang bagi waktu. Kadang sampai video call 2. Jadi dua sekaligus 2 belajar cepat gitu ya.
Ya, menghubungi abang, ini jangan lupa, ini nomor teleponnya. Nanti habis setelah ini ya, nanti murid abang nanti tim abang nanti mengeluarkan nomor abang di pin abang ya. Nggak langsung di WhatsApp aja di situ, langsung dibalas dulu, itu ya. Langsung balas dulu coba. 08128 9 4 kali ya, 68 ya. Tapi kalau penting sekali tolong di WhatsApp, di miss call ya, miss call. Kelihatan nggak ini? Di miss call ya, di miss call ya. Sebabnya apa? Karena ada 800 lebih yang belum abang balas. Abang mohon maaf mohon maaf yang belum bisa membalas. Kalau memang penting sekali yang mau belajar, yang sudah kirim uang, tolong miss call. Karena banyak yang ngirim uang untuk sumbangan, untuk belajar. Abang nggak tahu siapa yang kirim, dimutasi rekening abang, kawan, tapi siapa, nggak ada, suka ada nama, suka ada tidak. Tapi di WhatsApp tidak ada, jadi miss call, tolong miss call. Ya, ini kelihatan. Oke. Alhamdulillah ya. mungkin 5 menit lagi ya, karena abang mohon maaf, karena mau istirahat sebentar, terus nanti mau video call, dan juga mau ada tamu sebentar, terus juga ini perutnya lapar. Lapar, makannya dari siang doang. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ya, dari untuk Pak Ali di Singapura, terima kasih atas sumbangannya Pak Ali. Ya, dan juga Pak Taufik, terima kasih atas sumbangan untuk pembangunan SMS dan Zikir. Mudah-mudahan kita orang Indonesia juga bisa mengikuti kebaikannya dari Pak Ali dan Pak Taufik. Ya, kita bisa mengikuti jejak beliau, kebaikan ya, untuk kebaikan. Kebanyakan kan orang mengikuti jejak untuk kemaksiatan, ya kan? Dan untuk poya-poya, untuk diskotik, untuk apa kan, untuk minum, untuk udah maksiat dan lain-lain itu cepat. Tapi kalau untuk kebaikan susah banget. Karena apa? Karena godaan setannya banyak dan berat sekali. Itulah. Hanya kita harus bisa tahan diri. Ya, tiap sore ya, ada 2. Bisa karena gangguan gaib atau santet. Bisa juga itu gejala tipes. Sekarang bagaimana cara pengobatan? Ya, minum air kelapa hijau, pakai telur, kuning telur dan madu, diaduk di kelapa hijau itu. Kelapa cengkir hijau. Minum, dot. Sehari 1 kali atau 2 kali. Atau itu untuk mengobati medisnya. Mengobati non medisnya, yang saya bilang tadi, baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan napas di air, dan air kursi 3 kali buat mandi dan minum. Kalau muntah, berarti benar ada gangguan. Dan sholat hajat jangan lupa. Itu lakukan setiap hari, selama 3 hari deh. Assalamualaikum. Ulu Wahabi. Ulu geni apa ulu. Kalau dia murni ayat Allah tidak berdampak panas ya. Berarti kalau dia panas berarti dia di dalam badan dia ada energi negatif. Sehingga dia baca kulhu itu, baca Al-Ikhlas itu berdampak ke badannya, karena ada energi negatif, ada energi positif dari ayat Allah ini ke badan kita. Bentrok, ya, panas. Terus mandi. Ya, insya Allah insya Allah nanti buat nanti di ini aja di WhatsApp aja ya. Paling nggak ada nomor saya di WhatsApp dan miss call, WhatsApp dan miss call. Ya. Tuh, ya. Tuh.
Itu badannya satu badan atau sedikit doang. Jangan di WhatsApp ke abang ya. Kalau satu badan dari muka ke kaki ya bisa saja itu santet. Kalau cuman bulat segini doang atau segini doang atau ini doang, itu belum tentu santet. Tuh, ada yang bertanya, ada yang hadir nggak itu? Kalau enggak, kalau enggak, sama-sama. Alhamdulillah. Ada lagi cukup? Bisa ada? Bisa ada? Ya, alhamdulillah. Terima kasih para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa, masih mudah-mudahan besok lagi dan besok lagi kita masih banyak umur sehat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semoga yang sedang susah Allah angkat kesusahannya, dan Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini tanpa batas dan lain-lain. Abang tutup dengan doa sedikit aja, dengan doa selawat ya. Tolong diaminkan agar kabulkan segala hajat saudara. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladzi kana qudwatan fajmil qulub bil awal qawli. Wa salawatu wa sallallahu alaihi wa sallam karim wa sahbihi wa lam yada di kulli qalbina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabanar wa qina azabanar wa qina azabanar wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa ala washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf saudaraku. Ya, semoga apa-apa tadi yang abang biasakan, ajarkan, semoga manfaat dunia dan akhirat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemburu alam gaib Indonesia. Ya, pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Taklim dan Zikir, hari Tuhan. Allah Akbar.